Halo semuanya, selamat datang di channel Vlog Villa. Hari ini kontennya review. Sebenarnya kemarin udah di short review ya, udah di review secara simple. Tapi kali ini nge-reviewnya sedikit panjang dan landscape bentuknya. Oke, apa yang di-review? Yang kemarin nih. Mini IPAM. Bentuknya udah kayak kotak ban. Kotaknya. Tapi kalau kita buka dalamnya nanti bentuknya sangat kecil banget ya. Kalau di websitenya bahasa Inggrisnya tiny, kecil banget. Sebelum saya buka, saya mau sedikit kasih pengantar untuk mini IPAM ini. Kalau kita buka sih bentuknya lebih kecil. Karena emang bentuknya kecil, sebenarnya ada 3 tipe, tapi saya dapatnya yang paling kecil, cube. Yang cube AS2 ya. Sebenarnya ada yang middle, yang tengah itu ada layarnya, dan paling gede juga itu juga ada layarnya. Layar untuk mengetahui berapa tekanannya atau PSI-nya. Nah, kalau ini nggak ada. Nah, untuk ini emang kecil banget dan bobotnya ringan banget nih. Kalau di website sih nggak nyampe 100 gram ya, 94-97 gram sekian. Jadi masuk banget di saku jersey, di kantong jersey. Kalau dulu sih zamannya teman-teman makainya pompa yang modelnya kayak tongkat gitu ya. Tongkat atau tongsis. Bukan tongsis, tongkat itu tongkat, tapi panjangnya sih nggak terlalu panjang banget gitu. Nah, itu sih pilihan ya. Klasik pun masih banyak yang pakai orang, cuman selain itu kita juga butuh tenaga buat mompanya, ngedorong gitu ya. Dan tekanannya pun juga nggak bisa maksimal. Katakanlah yang biasa mompa di tekanan 95 sampai 110 misalnya. 110 udah kenceng sih. Nggak bisa dipompa sampai segitu. Pakai pompa yang kecil. Kecuali pakai bener-bener pompa yang ya standar, pompa manual yang gede gitu ya. Biasanya kalau pompa kecil itu keadaan darurat sih. Di jalan, katakanlah pengguna road bike ya. Pengguna road bike, cyclist yang pakai road bike, kebanan di jalan, nggak ada bengkel atau tambal ban yang deket misalnya, dan itu kan susah. Rata-rata kalau misalnya ada tambal ban pun juga motor, buat motor. Kalau road bike kan pasti pentilnya tuh kecil banget tuh, pakai Presta ya. Nah, biasanya pakai adapter buat mompa. Itu pun juga susah karena bengkel pun nggak, rata-rata nih nggak punya pompa yang ada tekanannya. Rata-rata tertentu ya. Nah, memang kalau dibilang penting sih, pompa itu penting di jalan. Zaman sekarang keluarnya yang elektrik. Tapi kita mesti tahu juga, elektrik ini kita juga mesti paham. Misalnya nih, yang pertama, kita butuh tekanannya berapa sih? Nah, elektrik kan pastinya baterai ya, dan bisa dicas gitu. Kita mompa kudu maksimal berapa sih kalau misalnya suatu saat kejadian di tengah jalan gitu ya. Kita mestinya kudu ngecas dulu pompa ini sampai full. Nah, untuk warna indikator lampu buat ngecas, jadi ini udah masuk ke elektriknya. Warnanya ada 4 kalau di pompa ini, Cyplus Cube ini. 4 yang saya tahu. 4 itu totalnya ya. Kalau buat ngecasnya sendiri 3, tapi total indikator lampunya ada 4. Dia ada 1 tombol aja nih. Kalau ngecas posisi warnanya merah itu low baterainya, jadi katakanlah sangat rendah. Terus oranye atau kuning itu medium, tengah, katakanlah itu 50%-nya lah ya, 50 sampai 70%. Terus hijau ini green full berarti. Kalau hijau ini full itu dalam artian 70 atau 80 sampai 100%. Nah, untuk lama ngecasnya itu ya paling kita tunggu 1 jam sih. 1 jam udah full sebenarnya. Yang penting teman-teman kalau misalnya ngecas jangan pakai kepala charger yang aneh-aneh gitu ya. Yang cukup 1 ampere aja yang lebih aman gitu. Jadi gak usah terlalu kita butuh yang cepet nih 2,4 misalnya. Wah enggak, jangan. Kita pakai yang kalau bisa yang ori. Karena baterai itu lebih aman dicas menggunakan peralatan yang ori. Katakanlah yang punya HP brandnya apa gitu ya. Nah, pakai kepala charger yang ori itu lebih aman gitu.
Nah, warnanya tadi ada 4, terus ada satu warna biru. Biru itu nanti posisinya udah on, jadi udah bunyi dia. Ada ya, kayak gini nih. Nah, gitu tuh. Itu kalau biru, itu udah posisinya udah mompa proses. Dan proses mompanya juga nggak bisa langsung instan. Jadi begitu biru, nyala, terus langsung ngisi full, enggak. Malah bahaya sih gitu. Dia ada prosesnya dari tekanan berapa. Karena ini nggak ada layarnya yang Cube AS2 ini, kita pakai feeling, pakai perasaan. Jadi begitu udah masuk, hidupin aja sambil tunggu gitu. Nah, tekanan maksimal dari si pompa ini kalau di brosurnya di website itu dari 0 sampai 80 PSI. Tapi bisa juga maksimal sampai 100 PSI di websitenya. Jadi kita tunggu aja, makanya disarankan ngecas harus full ya, ngecas baterai mini IPAM ini. Jadi kalau emang full kan masih ada sisa tenaga nih dia buat mompanya gitu. Karena yang kami tahu sama teman-teman kemarin juga ada sedikit bincang sama saya juga, tekanan yang paling dibutuhkan tenaganya yang sangat ekstra itu tekanan dari 80 PSI hingga 100. Kalau dipikir sih bener ya. Kalau dipikir, karena kemarin kan di websitenya juga Inggris kan, ya juga sih. Kalau emang dipikir bener. Kemarin juga nyoba, oh ya paling daruratnya sih 80 kalau emang standar gitu. Tapi paling nggak tambah dikit lah, 85-90 gitu kan, udah rada-rada kenceng. Memang mini IPAM atau mini PAM yang biasa dipakai orang-orang saat jalan darurat ya gitu. Karena ini darurat, nggak bisa, tadi yang saya bilang di awal, nggak bisa kita mompa sepenuhnya seperti pompa manual yang ada di rumah, yang kita punya misal. Ya memang selisih ya pasti. Karena mini PAM itu darurat saja. Tapi dengan teknologi elektrik yang kekinian ini, kita akan sangat terbantu nih. Nggak terlalu capek dan bawanya juga nyaman, enak gitu ya. Ya, oke, langsung aja kita buka. Ini kotaknya kayak gini. Kita buka dari samping. Kemarin sih udah di short review. Kita review lagi. Nah, untuk video panjangnya. Ini saya taruh dulu. Oke. Kita buka. Simple banget. Nah, begitu kita buka, langsung ada petunjuknya. Ada kertas petunjuk. Ini ada beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa apa nih? CAC atau apa? Pokoknya ada bahasa, kalau nggak salah Cina sih ya. Atau Taiwan gitu ya. Yang jelas ada bahasa Inggrisnya, jadi biar lebih mudah buat memahaminya gitu. Nah, ini kan terus kayak gini nih kalau teman-teman ngeliat nih. Terus berapa halaman, ada petunjuknya, caranya gitu. Kemarin sih udah ngikutin juga caranya. Saya juga mompa di ban sepeda saya. Nanti saya juga mau kasih lihat ke teman-teman nih cara mompanya. Oke, terus kita langsung melihat satu unit pompanya seperti ini. Ukurannya sangat kecil banget, sangat mini banget. Jadi emang enak sih bawanya teman-teman. Digenggam gini aja udah enak. Ini kayak apa ya? Bukan vapor loh ya, bukan. Ini bukan berarti ini rokok elektrik. Ya memang berbau elektrik tuh ya, seperti ini ya. Mini gitu ya, kecil. Dan ini ada pelindungnya nih, soft case, warnanya putih transparan gitu. Ini kemarin udah saya cas sebenarnya. Jadi kalau kita pencet hijau warnanya. Tapi kayaknya belum full banget. Kalau caranya sih dari prosesnya mau mompa gitu ya, kita pencet sekali terus pencet lagi. Nah. Dah. Masih baru. Oke. Ini nanti kalau posisi ngebawa sih dia pakai alas seperti ini ya, pakai cover gini biar nggak kena keringet juga. Kalau kita kan kalau disapu nih takutnya bisa kena keringet gitu. Takutnya ada konsleting atau apa gitu ya. Nah, terus untuk kelengkapan dari kotak ini isinya selain satu unit pompanya, kita dikasih plastik
Saya mikirnya nih buat bungkus pompa, masukin dalam sini. Saya mikirnya gitu, kalau kita naruh di jersey gitu ya. Mungkin kalau posisi hujan misalnya. Ya se-waterproofnya si pompa ini sih tetap bahaya juga kalau kena air ya. kita ya, karena baterainya di dalam sini gitu. Kita jaganya masukin dalam satu plastik. Ini. Terus kotak ini ada juga, nah kelengkapannya yaitu kabel data buat ngecas, tapi kita nggak dikasih kepalanya nih. Nah makanya tadi yang saya bilang kepalanya pakai kepala yang ori buat ngecas HP biasa teman-teman. Kepalanya tersendiri. Ada satu, ini saya lepas dulu ya. Ada satu kabel data buat ngecas dan ini panjangnya juga nggak nyampe 1 meter nih. Ini terus kemudian ada pentil Presta yang mungkin aduh saya nyebutnya apa ya, kan pentil ban dalam itu ada yang balap itu kan Presta yang kecil banget tuh kalau nggak salah itu. Terus ada juga yang klasik kayak MTB gitu kan, agak gede gitu kan, kayak pentil ban motor gitu. Nah kita dikasih ini nih, jadi teman-teman bisa pilih nanti kalau misalnya pentil ban sepedanya teman-teman apa gitu. Dan ini juga bisa buat pompa ban motor. Keren banget sih sebenarnya. Ada di website juga. Jadi nggak semerta-merta ini buat pompa sepeda gitu. Buat MTB juga bisa. Buat sepeda MTB. Dan MTB kan tekanannya juga kecil, nggak nyampe 60 PSI, cuman 35 sampai 45, 50 lah ya paling maksimal gitu. Jadi masuk banget gitu. Nah, ini buat darurat, sangat nyaman banget nih. Caranya mudah banget. Kalau misalnya teman-teman buka pakai pentil yang bukan non-road bike lah ya, saya nyebutnya non-road atau Presta valve gitu ya. Ini kita buka dulu. Caranya mudah banget. Bukanya malah gini. Nah, ini udah dibuka nih. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buka ininya, ini mah nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Jangan masangnya juga nanti jangan kenceng-kenceng juga sih. Ini kan buat lubang mompanya nih. Nah di sini itu dikasih space buat naruh si adaptor ini. Kalau misalnya pentil bannya teman-teman itu yang bulat gede, gitu, kayak pentil ban motor gitu ya, MTB, gitu. Kalau road bike sih nggak perlu sih. Langsung aja sih kalau road bike dari gini tuh habis kita buka, sebenarnya nggak perlu dibuka kalau road bike gitu ya, nggak perlu. Ini buat perlindungan aja, cover yang transparan gini. Nah habis saya buka ternyata di sini ada tulisannya kapasitas baterai, terus dayanya berapa volt, terus inputnya berapa ampere gitu kan. Baterainya sih 300 mAh kapasitasnya, 300 mAh. 300 mAh itu ya nggak terlalu gede amat sih. Biasanya sih yang saya tahu sekali pompa full dari tekanan ini misalnya 0, misalnya kita habis kebanan nih, bocor ban 0, terus kita pompa dari 0 sampai ke 80 tadi aja udah 80% loh yang diserap tenaga ya. Itu yang saya tahu nih. Jadi kalau misalnya habis total, ya udah sekali pakai, sekali cas gitu ya. Nah, kalau mau pakai lagi, udah dicas lagi gitu. Itu yang saya tahu nih. Kecuali kalau flat tire-nya itu, kalau di sini juga dijelasin. Jadi kalau udah mulai berkurang tekanannya, dalam bahasa Inggris nih, tekanannya udah berkurang, tapi belum terlalu bocor banget, katakanlah masih kempes aja lah ya, kempes. Atau mungkin lupa mompa gitu di jalan. Tapi jarang sih orangnya mau lupa mompa di jalan, katakanlah 70 PSI gitu. Kita tambahin dikit aja, dia tenaganya masih berkurang dikit gitu. Jadi masih ada daya buat mompa ban yang lain gitu. Nah jadi simple banget ya pompa elektrik ini teman-teman. Teman-teman mesti kudu punya sih sebenarnya. Mesti kudu punya kalau saya pikir. Dan ini saya dapetin di websitenya Cyplus. Teman-teman bisa kunjungi www atau www.cyplus.com. Nanti buka aja menunya. Terus teman-teman kalau mau order ada potongan harga. Ada diskon buat teman-teman. Ada tuh berapa persen. Nanti cantumin kodenya Vlogvilla
saya sendiri, gede semua vlog villa tanpa spasi. Nah, kupon kodenya itu jadi teman-teman bisa order dan mendapatkan diskon dari kupon kode vlog villa tersebut. Nah, ditunggu ya. Jadi ini tuh kalau saya mikir sih karena zamannya elektrik zaman sekarang udah modern banget ya. Ya kita semuanya udah terbantu gitu. Kalau emang misalnya teman-teman mau beli pompa yang elektrik dan efisien sekali bawanya, mudah sekali gitu. Oke, ini saya masukin lagi. Nah, oke, cukup simpel ya teman-teman untuk penjelasannya dari mini IPAM Sai Plus Cube ini yang saya punya. Oke, sebenarnya hari ini nge-review satu barang lagi sih. Cuman kita nggak disambung, nanti ada lagi kontennya tersendiri. Oke teman-teman, jangan lupa ditonton, di-share juga videonya. Nggak apa-apa, nggak usah nggak usah di komen yang aneh-aneh kalau teman-teman udah pada tahu. Tapi kalau teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar yang bijak ya. Saya nggak nyebut SUBS. Oke, teman-teman, thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Mini IPAM ini teman-teman mesti kudu punya nanti. Tapi ya pokoknya buat jaga-jaga lah ya. Gitu. Oke, tetap keep riding safe and goodbye. Ini nggak bunyi.